Shalom, shalom wanita-wanita yang luar biasa di dalam Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam ibadah Wow, Woman of Word, atau wanita-wanita yang berdiri teguh di atas kebenaran firman Tuhan. Apa kabar semuanya? Tentunya saya yakin kita dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja. Puji Tuhan, di kesempatan kali ini kembali kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, pastinya oleh hamba Tuhan kita yang juga tentunya luar biasa. Namun tidak kalah penting, terlebih dahulu saya akan mengajak kita lebih lagi untuk angkat suara kita akan memuji dan meninggikan nama Tuhan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Amin, amin. Hanya di dalam nama Yesus ada jalan, kebenaran, hidup, dan keselamatan yang kekal. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku tak bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena
Benar Tuhan, kami tahu bahwa kami ada sampai saat ini Tuhan, semuanya karena kesetiaan-Mu yang menopang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setia-Mu. Dan saat ini Tuhan kami mau duduk diam Tuhan untuk mendengarkan Engkau berfirman Bapa. Urapi kami semua, berikan kami hikmat dan pengertian agar bisa mengerti setiap isi hati-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, waktu dan tempat saya persilakan kepada hambanya akan menyampaikan firman Tuhan. Shalom saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan, apa kabar? Saya harap saudara sekalian semua baik-baik dan sehat-sehat. Dan lebih penting lagi kita semua maju di dalam Tuhan kita. Amin. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita doa bersama-sama. Bapak, sekali lagi kami mengucap syukur terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Dan dikatakan kasih-Mu selalu baru setiap pagi Tuhan. Dan kasih-Mu tidak pernah berkesudahan. Karena begitu besar kasih-Mu dalam kehidupan kami. Sekali lagi kami mengucap syukur terima kasih. Dan pada saat ini biarlah Roh Kudus sendiri mengambil alih segala sesuatu dari permulaan sampai akhirnya. Bahkan Roh Kudus sendiri yang melayani saudara sekalian dimanapun saudara berada. Biarlah firman itu berbicara kepada kehidupan saudara dan memberi terobosan dalam kehidupan saudara. Sekali lagi kami mengucap syukur terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus itu luar biasa dan sangat-sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Karena gak ada satu manusia pun yang kita bisa bergantung, yaitu sepenuh-penuhnya 24 jam sehari. Tapi hanya kepada Yesus kita bisa andalkan Yesus dan kita bisa bergantung kepada Dia sepenuhnya. Amin. Judul hari ini itu sangat menarik sekali, yaitu mengenai karena kita semua dalam kehidupan kita dan di belakang pikiran kita, setiap rata-rata saya rasa ya pada umumnya yaitu rata-rata orang itu takut akan gagal, saudara. Ya, tapi kita pikir lagi, kenapa kita takut akan gagal? Dan karena kita takut akan gagal, dari sebab itu kita seringkali menghindari untuk mencoba karena takut akan kemungkinan yaitu kegagalan. Dan kegagalan itu membuat kita kecewa. Lebih baik dari sebab itu ya udahlah, saya nggak usah mencobanya lagi. Dan seringkali, tapi kalau kita selidiki lebih jauh lagi, yaitu justru kita belajar banyak dari kegagalan tersebut daripada keberhasilan dalam kehidupan kita. Tapi jangan salah paham ya saudara, hari ini bukan untuk merayakan kegagalan, bukan. Tetapi yaitu saya mau kita menyoroti keberhasilan yang dapat muncul dari kegagalan kita jika kita mengizinkan yaitu Tuhan memutarbalikkan semuanya itu dalam kehidupan kita. Amin. Saya rasa nggak asing ya bagi saudara kalau kita lihat di sekeliling kehidupan kita aja, kita bisa, maksudnya nggak usah jauh-jauh, yaitu kita bisa lihat berapa banyak pernikahan yang gagal, atau rumah tangga yang berantakan, atau usaha yang gagal, karir yang gagal mendidik anak dengan baik, dan masih banyak lagi kegagalan-kegagalan dalam dunia ini ya. Saya pun nggak usah jauh-jauh ya, saya pun pernah mengalami kegagalan dalam kehidupan saya sendiri. Dan masih banyak lagi kalau saudara mau tahu cerita-cerita bahwa manusia itu sebetulnya tidak dikecualikan dari kegagalan dalam kehidupan mereka. Begitu juga kalau kita teliti lagi Alkitab lebih jauh, sebetulnya kita dapat melihat banyak juga ya sebetulnya orang-orang yang membuat kesalahan atau membuat pilihan yang salah dan kegagalan yang mereka hadapi. Sama seperti manusia-manusia lainnya dalam dunia ini. Barangkali saudara nggak asing seperti nama Petrus, nama Simpson, atau Daud, itu nggak asing bagi saudara. Mereka yaitu kalau saudara tahu, pelajari deh kehidupan mereka. Dan masih betul banyak lagi ya. Maksudnya orang-orang yang luar biasa dalam firman Tuhan, yang namanya tertulis dalam firman Tuhan itu, yaitu membuat kesalahan dan mengalami kegagalan. Tapi yaitu setelah mereka menyerahkan semua kepada Tuhan dan mengizinkan Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka, akhirnya yaitu mereka tertulis nama mereka dalam firman Tuhan sebagai yaitu pahlawan-pahlawan iman. Dan apa yang membuat mereka menjadi pahlawan-pahlawan iman? Yaitu sekali lagi mereka menyerahkan semua kehidupan mereka sama Tuhan dan mereka tidak menyerah. Garis bawahi itu, dua kunci itu. Yaitu satu, yaitu menyerahkan segala sesuatu kecewaan mereka, segala sesuatu masalah mereka kepada Tuhan. Kedua, mereka tidak menyerah. Amin. Mereka tersandung dan jatuh, ya. Tetapi apa yang mereka lakukan, mereka serahkan pada Tuhan, mereka bangkit kembali. Mereka menyerahkan setiap kelemahan-kelemahan mereka kepada Tuhan dan
Akhirnya Tuhan sendiri yang membuat mereka yaitu sebuah bejana yang bisa dipakai oleh Tuhan. Luar biasa ya. Seperti Petrus umpamanya, nggak asing bagi saudara ya. Dia menyangkal 3 kali. Ya, orang bisa mengatakan apa saja, tetapi waktu dia menyerahkan kepada Tuhan, ia menjadi seorang pengkhotbah yang luar biasa. Bayangkan, khotbah pertamanya yaitu menghasilkan berapa? 3.000 jiwa bertobat. Simpson umpamanya, luar biasa kuatnya, nggak ada orang sekuat dia. Akhirnya jatuh ke tangan Delila. Karena dia jatuh ke tangan Delila, saudara bisa bayangkan matanya itu dicungkil. Simpson itu menjadi budak orang Filistin. Tapi pada akhir kehidupannya, ia membunuh orang Filistin. Dikatakan bahwa yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Luar biasa ya. Meskipun pada kesudahannya pun pada titik detik akhirnya Tuhan masih mau pakai dia. Luar biasa ya. Dan Raja Daud, siapa sih nggak kenal Raja Daud ya? Raja orang Israel yang sangat terkenal. Tapi apa yang terjadi? Dia juga telah berzina, dia membohongi orang, dan akhirnya juga membunuh suami daripada Batsheba, yaitu sebetulnya dia seorang prajurit yang baik, tetapi dengan sengaja, yaitu Daud menaruh dia di barisan depan sehingga dia mati terbunuh. Tapi apa yang terjadi? Waktu Daud menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan, Daud pun dikatakan sebagai seorang yang mengejar dan berkenan di hati Tuhan. Wow, itu luar biasa ya. Jadi kegagalan itu, saudara lihat, tidak dapat melumpuhkan mereka. Seharusnya kegagalan tidak dapat melumpuhkan saudara. Amin. Tetapi kegagalan-kegagalan yang mereka hadapi justru mendorong mereka lebih dekat kepada Tuhan. Dan membuat mereka lebih lagi bersandar kepada Tuhan. Waktu kita bersandar kepada Tuhan, kita lebih lagi bertumbuh di dalam iman kita. Nah, tidakkah sudah waktunya kita juga melakukan demikian? Ya, jadi nomor 1 apa yang kita harus lakukan? Mengubah nih pola pikiran kegagalan kita. Yaitu seorang presiden Amerika namanya Theodore Roosevelt, dia pernah mengatakan, satu-satunya orang yang tidak pernah membuat kesalahan adalah orang yang tidak pernah melakukan apa-apa. Karena kita takut nih membuat kesalahan, makanya seperti saya katakan, karena kita takut gagal, kita takut kecewa, nah itu yang menghentikan kita untuk mencoba sesuatu yang baru, untuk melangkah lanjut lagi dalam kehidupan kita. Makanya Theodore Roosevelt mengatakan, seorang yang tidak pernah membuat kesalahan adalah orang yang tidak melakukan apa-apa. Tapi di situ, saudara kehilangan banyak kesempatan yang Tuhan berikan kepada saudara. Yang sebetulnya Tuhan taruh itu berkat di hadapan saudara. Tapi karena saking kita takutnya, kita tidak melangkah maju untuk mengambil atau meraih berkat tersebut. Ya, sayangkan Tuhan, kenapa kita mengizinkan yaitu kesalahan tersebut mendidik kita. Perasaan bersalah tersebut mendidik kita. Kenapa kita menaruh yaitu kesempurnaan, maksudnya kita menuntut diri kita supaya sempurna banget, supaya nggak membuat kesalahan apa-apa. Sedangkan Tuhan saja yang menciptakan kita dan menciptakan seluruh keberadaan kita, bahkan tidak mengharapkan kesempurnaan itu dari kita. Karena dia tahu kesempurnaan itu hanya di dalam dia. Dan Tuhan mau menolong kita, saudara. Ya, itu saudara garis bawahi. Tuhan mau menolong saya. Katakan dimanapun saudara berada, Tuhan mau menolong saya. Amin. Dan Tuhan adalah kekuatan saya dan penolong saya. Amin. Ya, jadi kalau saudara lihat lebih jauh lagi, sebetulnya antara kata gagal dan pecundang itu sangat besar sekali perbedaannya. Seorang atau semua orang pasti tahu apa arti kata gagal. Dan mereka pernah gagal. Kita manusia, kita semua masing-masing yaitu melewati kegagalan sampai suatu hari kita bertemu dengan Kristus Tuhan kita. Kristus yaitu sahabat kita. Jadi apa? Gagal itu wajar nggak bagi manusia? Wajar. Tapi itu bukan berarti kata Pak Sendebi nih wajar ya. Udahlah kalau saya gagal nggak apa-apa. Jangan gitu saudara ya. Itu kenapa saya katakan itu wajar. Karena kita manusia. Banyak kelemahan dan kita tidak tahu apa yang terjadi di depan kita. Tapi apa yang saya katakan pada saudara, apa yang saya dorong saudara pada sore hari ini. Jika saudara gagal, jangan kecewa saudara. Tapi cepat-cepat kibaskan debu-debu tersebut, kibaskan debu-debu kegagalan, bangkit kembali dan berjalan kembali. Amin. Kalau umpamanya seorang pencundang itu apa? Karena dia itu terpuruk, tinggal diam di dalam kegagalan dia.
Dia nggak mau bangkit lagi. Dia hanya menangisi kegagalan dia, tapi dia tidak mau bangkit lagi. Tapi seorang yang gagal itu tidak berarti dia bukan seorang pecundang. Itu dimanapun saudara berada, apapun kegagalan saudara, mari saudara. Apa yang saudara saya katakan pada saudara, udah kibaskan. Apa kata-kata orang? Kibaskan jauh-jauh. Kibaskan debu-debu itu jauh-jauh. Tapi yaitu pegang tangan Tuhan, bangkit kembali, maju lagi kembali bersama Tuhan. Ya. Artinya apa saudara? Sudah saatnya saudara yaitu merubah pola pikiran kegagalan tersebut. Justru kita harus melihat kegagalan itu sebetulnya sebuah kesempatan. Yang dimana yaitu sebetulnya Tuhan memberikan kepada kita. Saya tahu ini sulit untuk melihatnya. Tapi kegagalan tersebut adalah sekali lagi sebuah kesempatan yang Tuhan berikan, kesempatan baru kepada kita. Yaitu di mana kita untuk menyerahkan segala sesuatu kesalahan, kegagalan, kekurangan, kelemahan kita, kekecewaan kita kepada Tuhan. Ya, segala sesuatu kesoktahuan kita itu kepada Tuhan. Dan justru kita pada saat kita gagal, yaitu jangan kita lari keluar, tapi kita lari kepada Tuhan. Saat kita gagal, justru kita di sini belajar lebih lagi mengenai Tuhan kita. Kita belajar yaitu bagaimana kasih Tuhan itu begitu besar. Kita belajar yaitu bagaimana kuasa Tuhan dapat memulihkan kita. Kita belajar melalui kegagalan tersebut bagaimana Tuhan yaitu dapat membentuk saya, dapat membentuk saudara melalui kegagalan. Bahkan dapat mengubah kita melalui kegagalan tersebut menjadi orang yang lebih baik. Amin saudara, saya katakan amin. Katakan bersama saya, melalui kegagalan dalam kehidupan saya, Tuhan dapat merubah saya menjadi seorang yang lebih baik di dalam Tuhan saya, Yesus Kristus. Amin saudara. Lebih lagi yaitu di dalam segala sesuatunya itu, sekali lagi ya, jangan salah paham, kasih karunia yaitu bukanlah artinya, nanti juga Tuhan mengampuni saya, bukan. Itu bukan suatu kayak kita SIM. Untuk kita berbuat kesalahan lagi, kegagalan lagi, bukan itu, ya. Tetapi kasih karunia diberikan kepada saudara. Oke, bangkit lagi. Ayo kita bangkit lagi, maju lagi bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Ingat ya, identitas saudaranya yang penting saudara harus garis bawahi. Identitas saudara dan saya, yaitu bukan di dalam kegagalan. Katakan, identitas saya bukan di dalam kegagalan. Tetapi identitas saya di dalam Tuhan saya, Yesus Kristus. Saya adalah anak Tuhan, kekuatan Tuhan itu berada sama saya, kemampuan Tuhan itu bersama saya, Tuhan telah mengampuni saya, Tuhan juga telah memulihkan saya bangkit kembali, dan saya akan berjalan lagi bersama Tuhan saya, Yesus Kristus. Amin saudara. Dari sebab itu Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saya percaya saudara semua mengasihi Dia, amin. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya percaya kita semua yaitu terpanggil sesuai rencana Allah. Udah pasti, yaitu kita semua terpanggil sebagai anak-anak Tuhan, amin. Siapapun saudara percaya dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saudara dipanggil sebagai anak Tuhan, amin. Kita harus memahami yaitu bahwa di balik segala sesuatu Tuhan itu berturut bekerja demi kebaikan kita semua. Karena di dalam kegagalan itu sebetulnya yang saya pelajari justru menunjukkan bahwa berapa besarnya kita melihat yaitu kekurangan kita, kerapuhan daripada manusia. Justru di dalam kegagalan kita menyadari berapa banyaknya atau berapa besarnya kita membutuhkan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan itu yang saya pelajari dari kehidupan saya sendiri saudara. Banyak kali kita berasa kuat, tapi waktu kita gagal nomor satu saya bilang Tuhan ampuni saya. Ya, karena saya tidak dengar-dengaran kepada Engkau, tapi saya tahu Tuhan, saya butuh Engkau lebih lagi dan saya mau belajar lebih lagi, ya. Saya akan bicara mengenai seperti Naomi, saudara, ya. Kalau saudara ada waktu baca kitab Rut ya, yaitu cerita yang sangat sederhana, seperti yaitu Naomi dibuka dengan Elimelech itu seorang nabi, dia punya seorang istri nama Naomi. Apa yang mereka lakukan? Mereka ke negeri Moab karena waktu itu di Yehuda itu adalah musim kekeringan, ya. Moab itu adalah negeri asing bagi mereka. Yang seharusnya bangsa Israel itu tidak ke sana karena apa? Itu negara atau negeri tersebut mereka yaitu menyembah berhala-berhala.
Tetapi apa yang terjadi barangkali yaitu karena didesak oleh musim kekeringan. Kita nggak tahu sebab musababnya sesungguhnya apa. Cuma di situ karena kemarau yang panjang. Dari sebab itu mereka pergi ke negeri Moab. Dan mereka tinggal 10 tahun di tempat tersebut. Dan setelah 10 tahun apa yang terjadi? Yaitu suaminya Naomi meninggal. Bukan suaminya saja meninggal, 2 anaknya meninggal. Jadi saudara bisa bayangkan rasanya itu gimana? 2 anak dia yang sudah besar, yaitu telah menikah, dua-duanya meninggal. Dia tidak ada keturunan lagi. Saudara bisa bayangkan rasanya itu gimana? Udah suaminya meninggal, 2 anaknya meninggal, mereka tinggal di negeri asing lagi. Rasanya itu gimana? Saya baca di dalam Rut 1 ayat 19. Apa yang terjadi? Naomi akhirnya mengambil keputusan untuk kembali lagi ke Bethlehem Yehuda. Saya bacakan. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem pada saat itu, yaitu Naomi berserta Rut. Yaitu Rut adalah menantunya dia. Dikatakan ketika mereka masuk Bethlehem, balik lagi ke mereka, kampung halamannya, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Tetapi Naomi berkata kepada mereka, jangan sebutkan aku Naomi, sebutkan aku Mara. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit padaku. Siapa yang nggak mengatakan demikian? Suaminya mati, kedua anaknya mati. Dengan tangan yang penuh, aku pergi. Tetapi dengan tangan yang kosong, Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Ini suatu yang luar biasa. Naomi nggak malu pulang untuk kembali ke kampung halamannya Bethlehem, Yehuda. Ya, Rut menantunya ikut bersama dia meskipun dia seorang Moab. Dan Naomi melakukan yang terbaik untuk Rut, yaitu dia mencarikan seorang suami untuk Rut. Meskipun Rut bukan anak dia sendiri udah meninggal. Sampai suatu hari Rut menikah dengan Boas, yaitu sanak keluarga daripada mendiang suaminya. Boas adalah seorang yang sangat kaya raya. Dari Rut ia mendapatkan seorang cucu laki-laki. Ya, di Rut 4 ayat 14 dikatakan waktu cucunya itu lahir, sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Wanita-wanita itu sangat bergembira karena akhirnya dia dapat seorang cucu laki-laki. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya. Perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkan pada pangkuannya dan dialah yang mengasuhnya. Itu luar biasa ya. Lalu dikatakan, dan tetangga-tetangga perempuan mereka memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebut namanya Obed, dialah ayah Isai, ayah Daud. Luar biasa saudara. Seringkali kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Begitu banyak kegagalan, begitu banyak kecewaan, begitu banyak kepahitan yang harus ditelan oleh Naomi. Tapi pada akhirnya dia bisa melihat, yaitu kenapa Tuhan sendiri mau memutarbalikan. Seringkali yaitu kalau kita dalam keadaan pahit, kita yaitu mengasingkan diri, kita keadaan pahit, kita jawabnya ketus-ketus, jawabnya pahit-pahit, kita nggak suka, orang lain juga senang. Tapi kita belajar sesuatu dari Naomi di sini. Meskipun hidupnya penuh dengan kepahitan, penuh dengan kekecewaan, dia tidak menyalahkan Tuhan. Dia tetap berbuat baik, yang terbaik yaitu buat Rut menantunya. Dengan yaitu dia mencarikan seorang suami untuk Rut. Itu adalah sesuatu pekerjaan yang luar biasa. Kalau kita, masa bodoh dah dia, apalagi dia bukan orang Israel. Dia adalah seorang Moab menantunya. Tapi dia tetap memperlakukan menantunya dengan baik, saudara. Dan Tuhan juga memberikan yang terbaik kepada dia. Seorang cucu laki-laki dan dari keturunannya itu akan lahir yaitu Daud. Ini seringkali kita nggak tahu ya apa rencana Tuhan. Ini selalu yang saya pegang saudara. Yeremia 29 ayat 11. Kalau saudara bisa tuliskan dan setelah itu saudara tempel di mana-mana, saudara hafalkan ini. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.
sangat jelas sekali. Kalau kita percaya kepada Tuhan, apapun keadaannya kita mengatakan, Tuhan saya percaya. Yaitu rancangan-rancangan yang ada padamu mengenai aku Tuhan. Ya, yaitu rancangan damai sejahtera Tuhan. Dan bukan sama sekali bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepada saya, yaitu hari depan yang penuh harapan. Amin. Katakan kepada diri saudara, katakan terus-menerus. Yaitu ini janji daripada Tuhan untuk kita semuanya. Hal yang berikutnya saya akan kasih sedikit lebih lagi, ialah untuk saudara menjadi saksi baginya. Apakah saudara tahu itu? Ya, dikatakan 2 Korintus 1 ayat 4. Yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan, dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Saya percaya yaitu apa yang terjadi dalam kehidupan saudara, Tuhan bisa memakai itu sebagai alat di dalam tangan Dia untuk kita dapat melayani sesama kita. Itu benar saudara. Ya, saya ada suatu kesaksian saudara, yaitu apa yang terjadi dulu banget, jadi berapa tahun, 10 tahun yang lalu ya. Lebih dari 35, 36, 37 tahun yang lalu. Apa yang terjadi ialah saya mengandung dan pada waktu 37 tahun yang lalu, yaitu tapi 6 bulan itu keluar anaknya dan anaknya itu kembar. Dan satu hari yaitu apa yang terjadi, ada orang itu datang kepada saya, tolong dong doain ibu ini, katanya. Dia sangat sedih banget. Dia bilang karena dia baru saja keguguran anaknya. Terus ya gitu. Dan dia tuh bukan satu agama sama saya, yaitu di agama yang lain. Ibu itu duduk depan saya, lalu temannya itu orang Kristen bilang sama saya, tolong doakan. Saya mengatakan ya, saya tanya sama ibu itu, saya bisa doakan ibu, saya bilang, dengan kepercayaan saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Terus orangnya bilang, oke, dia bilang kayak gitu. Terus ya gitu, apalagi yang saya bisa doakan? Tahu-tahu ibu itu marah sama saya. Dia bilang kayak gini, bukan marah gimana ya? Jadi bukan marah, dia bilang. Karena dia lihat saya masih muda, dia bilang kayak gini. Kamu tahu apa nggak kesusahan saya? Terus saya bilang, saya nggak tahu kesusahan ibu apa. Terus dia cerita, oh saya keguguran, terus gimana ini dan itu segala macam. Terus ya gitu dia bilang, wah, dia bilang kamu nggak tahu apa yang saya sedang bicarakan, kamu nggak tahu kesedihan saya. Lalu saya lihat dia, saya tahu kesedihan ibu, saya bilang gitu. Kamu bicara saja, dia bilang. Saya bilang ya karena saya pun baru saja mengalaminya. Oh, lalu dia tanya, oh ibu baru mengalami? Iya, saya baru kehilangan, saya bilang keguguran 6 bulan, anak saya kembar, yaitu keluar meninggal, saya bilang gitu. Langsung ibu itu menangis. Dia bilang, gimana ya? Dia bilang, oh saya minta maaf. Pendek cerita, yaitu saya doakan dia, dan puji Tuhan, yaitu tahun berikutnya dia bisa mengandung dan melahirkan dengan anak sehat. Belum lama ini juga apa yang terjadi, juga ada seorang, juga sama kejadiannya, yaitu dia memiliki anak kembar itu meninggal. Lalu kita sama-sama berdoa, dia bilang kenapa kita bisa sama ya katanya. Saya bilang barangkali dari 1000 orang, 2000 orang cuma satu kita ini persamaan kayak gini. Terus saya bilang enggak, tapi Tuhan tuh enggak ada yang mustahil. Bukan artinya saudara harus mengalami kejelekan, kepahitan, kekecewaan, tidak. Saya tidak mengatakan demikian. Tapi apa yang saya katakan yaitu kepahitan apapun, kegagalan apapun, ya, kekecewaan apapun, kesedihan apapun, kemarahan apapun, mari saudara, serahkan sama Tuhan. Dan Tuhan bisa mengubah itu, yaitu dengan Tuhan mengubah yaitu kita semua. Sehingga kita bisa menjadi saksi bagi Dia yang hidup. Kita bisa menjadi saksi yaitu mengenai kasih-Nya Tuhan, pemulihan Tuhan dalam kehidupan kita, transformasi Tuhan dalam kehidupan kita. Mereka bisa melihat gimana yaitu kekuatan Tuhan yang menopang kita melewati semuanya. Dari sebab itu saya selalu megang ini, Mazmur 118 ayat 17. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan Tuhan sampai akhir hidup kita semua. Amin saudara. Itu adalah yaitu untuk saudara sekalian, yaitu saya percaya, saya nggak tahu kekecewaan, kegagalan apa yang saudara lewati. Tapi please, tolong saudara, izinkan Tuhan, serahkan semua itu kepada Tuhan. Izinkan Tuhan yaitu memakai semuanya itu untuk diputar balikan
menjadi kekuatan bagi saudara, sehingga saudara bisa menjadi saksi yang luar biasa bagi Tuhan Allah kita. Amin saudara. Mari kita berdoa. Bapak, sekali lagi kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk waktu yang luar biasa Tuhan. Kami tahu Tuhan banyak sekali kesalahan ataupun keputusan-keputusan kami yang salah, sehingga kami mengalami kegagalan-kegagalan dalam kehidupan kami. Kami mengalami kekecewaan, kami mengalami kesedihan, kami mengalami kemarahan Tuhan, bahkan kepada orang sekeliling kami. Bahkan kami tidak ungkapkan Tuhan bahwa kami juga kecewa dan marah atau sedih Tuhan terhadap Engkau Tuhan. Ampuni saya Tuhan, ampuni kami semua Tuhan. Pada saat ini Tuhan, biarlah darah-Mu yang kudus, darah-Mu yang suci Tuhan, membasuh hati kami ini semua yang hancur Tuhan, jiwa kami yang hancur Tuhan, basuh itu semuanya oleh darah Yesus Kristus. Dan pada saat ini Tuhan, sebagai hamba-Mu Tuhan, dimanapun saudara berada, tahu bahwa Tuhan selalu beserta saudara sekalian. Roh Allah itu berada di atas saudara, Roh Allah berada sama saudara, Roh Allah, Roh Kudus berada di dalam saudara. Dan Tuhan, biarlah kuasa daripada kesembuhan itu terjadi, kuasa pemulihan itu terjadi. Engkau angkat setiap luka-luka itu, Kau angkat, Kau basuh semua dengan darah Yesus. Kau pulihkan Tuhan jiwa kami, hati kami, pikiran kami, Kau pulihkan semuanya itu. Kami mau Tuhan, Kau jadikan segala sesuatu yang dunia anggap kegagalan, tapi Engkau Tuhan memakai semuanya itu. Kau putar balikan semuanya itu menjadi kekuatan bagi kami. Biarlah kami menjadi saksi yang hidup Tuhan bagi Engkau. Dimanapun kami berada, kami menceritakan kebaikan-Mu dan kekuatan-Mu di dalam kehidupan kami. Sekali lagi kami mengucap syukur, terima kasih atas kasih-Mu yang luar biasa. Sebagai hamba-Mu Tuhan, saya berdoa pada hari ini Tuhan, biarlah tingkap-tingkap surga dibukakan bagi saudara sekalian, dimanapun saudara berada. Biarlah tingkap-tingkap surga itu dibukakan bagi saudara. Dan biarlah hujan berkat secara rohani, secara jasmani melimpahi kehidupan saudara. Kasih karunia yang melimpah itu melimpahi kehidupan saudara. Damai sejahtera, kekuatan, pelindungan, dan kesehatan di dalam nama Yesus dilimpahkan dalam kehidupan saudara. Biarlah pemulihan itu terjadi dalam kehidupan saudara, dalam kehidupan keluarga saudara, dalam kehidupan daripada anak maupun rumah tangga saudara dimanapun saudara berada. Terima kasih Tuhan. Di dalam segala sesuatunya Tuhan, biarlah kami tahu bahwa rancangan-Mu adalah baik adanya dan penuh harapan bagi kami. Terima kasih Tuhan, saya serahkan seluruh ibadah ini. Saya serahkan setiap pemirsa dimanapun saudara berada. Percaya dan percaya Tuhan beserta saudara sekalian semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, biarlah persekutuan daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati, don't give up. Jangan putus asa tapi maju terus, amin. Jangan takut akan kegagalan. Hadapi semua bersama Yesus Kristus dan lihat bagaimana Tuhan Yesus membuka pintu-pintu, yaitu kesempatan-kesempatan yang baru dalam kehidupan saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati, maju terus bersama Yesus. Tuhan Yesus memberkati.